Berkatilah jam selanjutnya. Berilah firman dan iman yang cukup kepada kami. Boleh datang memperkenan hati Tuhan. Berilah pengertian sehingga kami boleh diteguhkan iman melalui kebaktian ini di dalam mempelajari firman dan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Pakailah hamba-Mu yang hina ini boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu, memimpin kami masuk ke dalam kelimpahan anugerah dan iman yang Tuhan karuniakan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan meneruskan tentang pergumulan, tentang iman percaya kepada Tuhan yang berada di surga. Melalui beberapa tokoh yang besar dan kesulitan bagaimana kita kembali kepada ajaran yang benar. Saya menetapkan untuk memberi nama gerakan reform Injili. Istilah reform dan Injili digabung menjadi satu gagasan, satu sejarah baru di dalam sejarah kekristenan di seluruh dunia. Banyak gereja yang sudah menganut iman kepercayaan reform di dunia, tetapi kebanyakan mereka tidak melakukan penginjilan. Banyak gereja Injili yang sudah diakui oleh setiap benua, tapi mereka tidak banyak mengerti teologi reform. Penggabungan ini menjadikan kita di dalamnya ada tulang yang kuat sekali, di luarnya ada pelayanan yang lincah sekali. Dengan tulang punggung reform sebagai pusat kepercayaan kita dan dengan pengabaran Injil sebagai satu vital pelayanan kita, maka kita menghidupi dan kita menikmati keindahan daripada dua sifat sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Di dalam sejarah, waktu melihat kesalahan, penyelewengan, dan pemberontakan dari iman orang Kristen tidak lagi setia kepada Alkitab, yang terjadi banyak orang meninggalkan firman dan ajaran yang sejati dari Alkitab. Dan mereka menganut, memelihara tradisi dan segala sesuatu di warisan dari sejarah melalui gereja. Dan mereka dengan semangat sudah sangat memberontak, sangat jauh dari Tuhan. Itu sebab perlu sesuatu pengkembalian kepada iman yang sejati. Itulah terjadinya reformasi. Lalu reformasi mempengaruhi akan intern orang Kristen di dalam gereja dan ekstern kebudayaan dan hidup sehari-hari di luar gereja. Dengan demikian ada pembaruan yang mendapatkan sesuatu tempat yang penting di dalam pergumulan iman, pelayanan, dan hidup untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Ini dipimpin oleh Martin Luther sehingga pada waktu kita mengadakan 500 tahun mengingat reformasi, kita digairah kembali, kita dikembalikan kepada iman yang percaya, mengingat bagaimana Martin Luther mencintai kitab suci, mencintai firman Tuhan, mencintai Injil yang sejati, dan mencintai gereja. Dan saudara-saudara, sesuai itu ada pembaruan yang lebih lanjut setelah Martin Luther yang dilakukan oleh sayap reform yang dipimpin oleh Calvin. Sehingga di dalam iman kepercayaan baik kepada Allah Tritunggal, baik kepada Yesus Kristus, baik kepada Roh Kudus, baik kepada kitab suci, baik kepada Injil, baik kepada hidup gerejawi, telah memperbarui di seluruh dunia satu ajaran yang kembali kepada ajaran benar yang disebut
reformasi. Dan saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam gerakan seperti ini tersebar di seluruh dunia ada 4 nama. Pertama, Protestan. Kedua, Reform. Ketiga, sistem Presbyterian. Dan keempat, yaitu Calvinisme. Istilah Calvinisme karena orang paling penting untuk mengembalikan seluruhnya ke dalam satu sistem yang dijalankan dan yang dikonfirmasikan di dalam gereja. Itu dimulai dari Calvin. Protestan karena tujuannya melawan, memprotes ajaran salah. Presbyterian karena di dalam gereja yang baru ini memakai sistem pemerintahan, administrasi ditangani oleh orang-orang tua-tua presbiter. Nah, reformasi karena ini gerakan yang dimulai dari Martin Luther. Nah, pada waktu kita memakai istilah reform, Injili, kita mengambil semangat reformasi ditambah dengan api penginjilan. Waktu dua ini digabung, bagi saya itulah sungguh-sungguh menyatakan apa artinya gerakan yang baru di dalam abad 20 yang kita pelopori. Kita pelopori bukan reform tradition. Kita pelopori bukan hanya dengan semangat dan pelayan penginjilan. Kita pelopori gabungan antara dua unsur yang penting ini menjadi satu gerakan reform Injili. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan di dalam 34 tahun ini saya dengan teliti membahas kitab suci, memberikan expository dan membangun iman reform Injili supaya di dunia ini mengenal gerakan reform Injili yang meneruskan iman kepercayaan tradisi yang kuno dari kitab suci dan pembaruan melalui penginjilan yang dilakukan sejak zaman Yesus dan rasul-rasul abad pertama sampai penginjilan di dalam seluruh abad sampai Yesus datang kembali. Saudara-saudara, di dalam akhir-akhir ini saya membicarakan pembaruan Tuhan, mulai daripada perubahan yang dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Greka sebagai wahyu yang baru, lalu pembaruan diizinkan oleh Roh Kudus melalui orang-orang dari kebudayaan dan politik, dan sesuai diteruskan oleh semua bapa gereja dan sampai ke Arab. Orang-orang yang disebut itu orang-orang di dalam abad pertengahan dan akhirnya sampai reformasi. Saudara-saudara, di dalam abad ke-11 munculnya Anselm. Anselm ini penting sekali karena Anselm mempunyai satu inovasi yang besar sekali di dalam menteguhkan iman orang yang percaya kepada Tuhan dengan kreatif. Dia menemukan cara membuktikan Allah itu ada melalui ontological argument. Nah, ini belum pernah ada sebelum dia. Sehingga dia salah seorang apologetik yang paling besar di dalam sejarah. Melalui adanya ontological argument, pikiran ini mentaklukkan otak-otak terbesar, termasuk orang-orang yang namanya Immanuel Kant, René Descartes, dan Karl Barth. Nah, saudara-saudara, dengan demikian manusia mengetahui kita percaya Allah ada, bukan ikut-ikut membabi buta, bukan tradisi yang tanpa alasan daripada rasional, tapi kita adalah orang yang memikir, menspekulasikan dan menganalisa kenapa kita percaya Tuhan ada. Nah, saudara, mengapakah yang disebut ontological argument ini bersifat inovatif dan bersifat kreatif? Karena ini belum pernah ada sebelumnya. Sebelum Anselm, pikiran dan pembuktian tentang Allah ada
yang paling penting diturunkan oleh seorang lebih 1.500 tahun daripada Anselm, yaitu kira-kira mulai dari abad ketiga sebelum Kristus, yaitu Aristoteles. Aristoteles memakai cara membuktikan Allah ada dengan karena Allah diharapkan, diasumsikan tidak boleh tidak ada. Karena ini adalah kekuatan utama, kekuatan pertama yang memulai gerakan. Maka Allah itu sendiri tidak pernah digerak, dia tidak pernah berubah, tapi dia penggerak. He is an unmoving mover. He is an unchanging changer. From He comes the power to create, to drive, and to move everything. Nah, ini membuktikan Allah ada. Karena alam semesta perlu sesuatu kekuatan yang mendorong dan yang menggerakkan segala sesuatu. Sebagai gerakan pertama, dia sendiri tidak boleh gerak. Sama seperti matahari tidak perlu gerak pun, dia bisa menarik semua keliling dia. Yang menjadikan semua gerak adalah matahari. Dan matahari sendiri tidak perlu gerak. Dengan demikian seperti setiap bunga matahari harus hidup menghadap keberadaan matahari. Tetapi matahari tidak dipengaruhi posisinya atau tidak ada pengaruh daripada direksinya. Karena dia yang menentukan semua bunga matahari. Tapi bukan bunga matahari yang menentukan dia punya posisi. Nah, ini dari pikiran dari Aristoteles ini mempengaruhi sampai 1.500 tahun kemudian, 1.600 tahun kemudian di dalam abad ke-13, yaitu Thomas Aquinas memperkembangkan apa teori yang didapatkan oleh Aristoteles, yaitu the 5 proofs, 5 butir mengenai keberadaan Allah dari Aquinas. Sebenarnya itu ada perkembangan dan elaborasi daripada pikiran the mover. For is the first mover, the one who does not move but move everything, yang ditetapkan oleh Aristoteles. Nah, saudara-saudara, maka Anselmus mempunyai inovasi, mempunyai kreativitas yang tidak pernah ada sebelumnya, termasuk Aristoteles. Dan membuktikan Allah ada dianggap sesuatu kemajuan besar. Dan di situ berkembang lagi, kita melihat daripada elaborasi Aristoteles menjadi Aquinas, maka cosmological argument, lalu teleological argument, dan akhirnya terus sampai pada abad ke-18 timbullah Immanuel Kant menemukan satu lagi yang paling baru dan paling kuat, itu ada moral argument. Maka kekristenan mempunyai keabsahan percaya Tuhan Allah ada dari argumen-argumen yang besar ini. Tetapi ini masih memerlu, karena sebelum Immanuel Kant sudah pernah ada seorang namanya Calvin meneruskan daripada Martin Luther, menegakkan tentang perbedaan antara Alkitab dan perbedaan antara semua teori yang membuktikan Allah ada yang diinisiatifkan dari manusia. Allah berada, bukan hasil manusia membuktikannya, tapi Allah berada adalah sesuatu pernyataan Allah yang memberikan wahyu kepada manusia, sehingga manusia percaya Allah ada, bukan sebab manusia pintar membuktikan, menemukan teori secara inisiatif boleh membuktikan Allah ada. Tapi karena Allah menyatakan diri melalui penwahyuan yang tersimpan di dalam ciptaan, yang sudah mempunyai rencana, mempunyai desain, grand design, dan mempunyai kuasa yang tersimpan di dalam ciptaan Tuhan itu. Saudara-saudara, dengan demikian kita mengetahui Allah ada,
Bukan karena kita sanggup membuktikan dia ada. Bukan karena kita berinisiatif menemukan dia ada. Tetapi karena Allah inisiatif menyatakan diri. Berapa bijaksana, berapa hebat kuasa ciptaan, berapa rumit desain, dan berapa kelimpahan daripada pengertian-pengertian dia menciptakan skala dunia ini. Sehingga kita mengatakan, how great thou art. Allah yang sejati. Engkau begitu agung, engkau begitu bijak, engkau begitu berkuasa, dan engkau begitu kekal adanya. Itu sebab saya membaca Roma pasal 1, di sana dikatakan bukan kita yang membuktikan Allah, karena mengenai Allah sudah dinyatakan di dalam ciptaannya. Karena Allah menyatakan ciptaan itu kepada kita, sehingga kita tidak bisa mendalikan, kita tidak bisa menyangkal God exists from the visible world created by Him. The invisibility of God can be proven and can be believed by our faith. Kita mempunyai kepercayaan, kita beriman, dan kita mengetahui Allah yang tidak kelihatan itu justru melalui dunia yang diciptakan yang bisa dilihat itu. Jadi Allah yang tidak kelihatan, tidak mungkin kita buktikan, telah menyatakan diri melalui dunia yang kelihatan, sehingga kita melihat yang dicipta merefleksi kepada Sang Pencipta. Kita melihat yang dicipta, kita bereaksi karena dia menyatakan keajaiban, kebijaksanaan, kekuasaan, dan kekekalan di dalam dunia yang dicipta, sehingga kita percaya dia ada. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu perubahan daripada metodologi. Kalau manusia punya metodologi, manusia mempunyai jasa, manusia mempunyai kemampuan untuk membuktikan Tuhan Allah. Tapi ini ditolak oleh Alkitab. Karena bukan manusia yang membuktikan Allah, tapi Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Sebagaimana manusia tidak mungkin mencari antara orang tua di seluruh dunia siapa papanya, tapi papanya sanggup mengatakan kepada saya papamu, ini mamamu. Karena mereka lah yang bersetubuh, mereka lah yang menjadi cause of birth. Mereka yang memungkinkan orang dilahir sebagai anak mereka. Kalau mereka menyatakan I am your father, mereka mengungkapkan this is your mother, dan di situ perlu satu kejujuran mereka. Kedua, fakta yang terjadi. Ketiga, kerelaan mereka mengungkapkan ini. Kalau tidak ada kejujuran, maka setiap orang bisa mengatakan I am your father. Lalu engkau akan percaya kepada siapa? Jika tidak ada fakta, maka semua mengatakan engkau dilahirkan oleh kami. Ini bohong. Maka bukan menjadi satu kepercayaan berdasarkan realitas. Kalau tidak relaan, engkau tidak mungkin paksa ada orang mengatakan dia papamu, mamamu. Ini tiga unsur. The reality, the fidelity, and the fact. Karena Allah itu setia dan Allah itu jujur, maka baru ada pengertian tentang Allah. Karena Allah itu menyatakan fakta, baru kita mengetahui fakta yang mana. Karena Allah itu rela memberikan, baru kita mempunyai pengertian melalui pengwahyuan Tuhan. The God who reveals is a true and sincere God. The God who reveals is revealing the fact to us. The God who reveals is the God who are willing to show us about the truth. Karena tiga presupposisi paling dasar ini, maka kita mengenal Tuhan Allah. Inilah yang akan diuraikan
melalui Roma pasal 1, 18-20. Allah yang jujur menyatakan fakta yang sungguh-sungguh dengan rela memberitahu kepada kita. Lalu kita secara pasif kita mengerti, saya bisa percaya kepada Tuhan. Engkau tidak membohong saya. Engkau menyatakan kesejatian dan faktor yang sesungguhnya kepada saya. Dan karena kerelaanmu memberitahu, maka saya hari ini boleh mengenal kebenaran. Saudara-saudara, kita harus mempunyai dasar yang kuat sesuai metode di Alkitab, sehingga kita bukan ikut tahyul. Kalau 3 hal ini diterapkan kepada agama lain, maka mereka tidak tahu siapa yang mewahyukan. Pengwahyu itu berapa jujur dan faktanya di mana. Semua mengandung spekulasi, semua mengandung halusinasi. Mereka memerlukan imajinasi, tapi bukan melalui fakta yang berbicara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita harus belajar baik-baik. Apakah yang disebut usaha manusia di dalam bekerja sama, atau mereka kira mereka bisa sendiri menemukan keberadaan Allah. Dan di hal ini saya sangat menjunjung tinggi akan Saint Anselm yang mempunyai inisiatif dan mempunyai kemungkinan yang sangat kreatif untuk menciptakan akan ontologi argument yang telah mentaklukkan beberapa orang paling penting di dalam sejarah. Tapi kita mengatakan setelah Aristotle, cosmological argument, lalu ada teleological argument yang mau membuktikan Allah ada. Akhirnya tiba kepada seorang namanya Immanuel Kant. K-A-N-T. Immanuel Kant dilahirkan 1724 dan meninggal dunia 1804. Di dalam 80 tahun ini, dia adalah manusia yang unik, manusia yang sangat istimewa, manusia mempunyai karakter yang begitu beda dengan karakter orang lain. Dia seorang berdarah Jerman yang dilahir di dalam kota kecil jauh dari Jerman. Dan kota itu sekarang tidak lagi dimiliki dan tidak lagi termasuk wilayah Jerman. Kota itu sekarang di Rusia Barat dekat negara Polandia, yaitu Kaliningrad. Kaliningrad itu mempunyai penduduk yang tidak banyak, kota yang indah, dan kota ini pernah disebut kota raja. Königsberg. König arti raja. Burg artinya kota. Ini kota menjadi kotanya kaisar daripada Jerman, yang jauhnya ratusan kilometer di timur daripada negara Jerman. Dan kaisar kalau mau mengasuh, mau istirahat, selalu naik kereta berhari-hari sampai kota itu. Dan mereka hidup di dalam villa dan hidup untuk membuat kesehatan dan kenyamanan itu terjamin. Nah, saudara-saudara, berapa ratus tahun yang lalu kota itu bukan di Jermannya sekarang, karena Jerman sekarang sudah terdiri dari gabungan Jerman Timur dan Jerman Barat, dan semua Barat dan Timur jauh sekali, lebih dari 1000 kilometer dari baratnya Königsberg. Kenapakah Immanuel Kant mempunyai karakteristik yang sangat aneh, istimewa? Karena dia seorang yang sangat kecil dengan otak yang sangat pintar. Immanuel Kant tingginya tidak lebih dari 157 cm. Lebih pendek dari saya. Lebih pendek sama kamu. Banyak orang di sini. Dia cuma 157 cm. Tetapi otak dia lebih besar, mungkin 10 kali saya. Fungsinya, bukan bentuknya. Kalau 10 kali terlalu besar. Otak kecil orang biasa
tapi pikirannya luar biasa. Dia dari kecil seorang mendiam, tidak suka gerak, dan seumur hidup tidak pernah keluar kota. Saudara suka ke Amerika, ke Jerman, sudah pergi balik, tidak tahu apa-apa. Dia tidak pernah keluar kota, tahu apa-apa. Seperti apa yang dikatakan oleh Lao Tzu 2600 tahun yang lalu. Ada semacam orang tidak pernah keluar dari rumahnya, tapi mengerti segala sesuatu di dalam seluruh dunia, di dalam otak yang kecil itu. Inilah Immanuel Kant. He never went out abroad. He never toured to other country. Always in Königsberg. Königsberg, kota kecil. Mungkin lebih kecil dari Karawaci. Lebih kecil dari Sidoarjo. Kota yang kecil itu. Dan dia tidak pernah suka tamasya. Tidak pernah pergi ke luar negeri. Juga tidak pernah pergi ke luar kota. Dia memakai uang paling sedikit untuk pergi-pergi. Dia kalau pergi jalan kaki. Seumur hidup saben hari jalan kaki. Saben hari jam 3 pasti jalan. Dari rumahnya 10 km balik. Hari esok jalan kaki 10 km balik. Sampai mati tidak lebih daripada 10 km. Ini orang aneh ya. Tapi ini orang teraturnya luar biasa. Dia punya buku yang banyak. You tanya dia buku ini di mana. Dia bisa kasih tahu. Di kabinet keberapa. Baris keberapa. Buku nomor berapa. Karena bagi dia. Every book. Every small things. Should have their own place. Dia ingat bukunya taruh di mana. Sepatu taruh di mana. Topinya taruh di mana. Dasi. Di semua tempat. Ada tempat khusus barangnya. Tidak pernah kacau. Orang kayak gini kalau bukan dewa, binatang. Karena dia mempunyai kerutinan, keabsahan. Setiap inci, setiap tempat dimiliki oleh dia, tidak pernah kacau balau. Setiap hal ada waktunya. Mau makan jam berapa? Tentu. Mau pergi jam berapa? Tentu. Mau kunjungi teman jam berapa? Tentu. Setiap hari dari pagi bangun sampai malam tidur, setiap jam, setiap menit, setiap itu kesempatan ditentukan dengan jelas sekali. Saya selama baca begitu banyak sampai hari ini belum pernah menemukan ada satu orang seperti dia. Ada seorang mengatakan, jikalau seorang khususnya laki-laki, semua barang taruh tempat asal, semua kerjaan ada waktu, dan tidak pernah kacau balau. Orang itu kecuali dewa atau dia binatang. Nah inilah orangnya namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant. Nothing, no place. Nothing, no time. Waktunya. Untuk apa? Berapa jam? Berapa menit? Semua teratur. Dan dia kalau jam 3 harus keluar. Dari rumahnya jalan. Jam 3, 7 menit lewat toko yang penatu. Jam 3, 10 menit lewat toko yang kerasan rambut. Jam 3, 12 menit lewat toko yang jual roti. Jam 3, 20 menit melewati toko seorang tukang jahit. Jadi waktu pulang jam 3.40 rumah toko jahit. Jam 3.42 toko roti. 3.45 toko penatu, semua teratur. Sehingga di Königsberg ada satu kebiasaan. Tidak usah tanya jam berapa. Tidak usah akur jamnya melalui sesuatu jam umum. Mereka semua mengakur jam kalau kan lewat. Kalau kan pergi jalan-jalan jam 3.10, itulah toko penatu itu mulai bikin betul jam mereka. Jam 30.42 toko pada bikin betul lagi. Jadi setiap hari hanya lewatkan. Lewat toko itu dia tahu sekarang jam berapa. Seluruh kota mengetahui.
Ini filsafat dari seorang filosof yang teratur hidupnya, tak ada lawannya. Saudara-saudara, sekarang jalan itu namanya the path of the philosopher. Dan jalan itu terkenal seluruh dunia. Bukan karena indahnya jalan atau arsitektur yang aneh, tapi karena kan pernah jalan di situ saban hari. Selama puluh tahun, saban hari harus keluar jalan-jalan itu, harus balik. Hanya 3 hari dia tidak pernah, karena dia sedang ngebut membaca satu buku, namanya adalah The Education of Emil. Karena dia mau membereskan buku itu dibaca sampai 3 hari tidak jalan-jalan. Dan seumur hidup dia teratur seperti itu. Semua orang geleng kepala. Semua orang kagum sama dia. Kok ada orang ya? Bukunya di mana, barang di mana, tidak ada satu tempat yang tidak teratur. Jam berapa kerja apa, jam berapa mesti jalan, jam berapa pulang, semua tepat. Dan waktu itu dia tidak pakai arloji, seperti kita arloji banyak selalu telat. Dia tidak ada arloji tapi selalu tepat. Karena hatinya teratur dan hatinya bersistem yang sangat ketat. Dan kan kerjanya apa? Pikir. Dia baca buku sebanyak mungkin yang dia beli. Sudah baca, taruh di tempat. Kalau dia mau cari lagi, langsung keluarkan, langsung baca lagi. Ingat lagi. Dan setelah baca, dia mengajar. Dia sekolah dari umur 5 di Koningsburg. Lalu SMP di Koningsburg. SMA di Koningsburg. Setelah universitas tetap di Koningsburg. Dia lahir di kota itu. Dia belajar di kota itu. Dia lulus SD di kota itu. Dia naik SMP di kota itu. Dia pindah ke SMA di kota itu. Dia masuk universitas kota itu. Dia lulus dapat sesuatu ijazah yang sangat penting di kota itu. Dan dia menjadi doktor filsafat. Pada waktu dia masih muda sekali. Dia tetap tinggal di kota itu. Dia tidak pernah keluar dari kota itu. Kecuali jalan-jalan setiap hari 10 kilometer pulang pergi. Di dalam perjalanan filsafat itu. Dia akhirnya diundang menjadi profesor di Universitas Koningsburg, tetap di kota itu. Sampai mati. Dia teratur dan dia terus menjalankan rutinitas hidupnya yang tidak pernah berubah seumur hidup. Dia lahir di dalam zaman kebudayaan Jerman sedang bertunas, berkembang hebat sekali. Dia lahir di dalam zamannya Haydn, di zamannya Mozart, di zamannya Beethoven. Setelah Mozart mati, dia masih hidup kira-kira 13 tahun. Setelah dia mati, Beethoven masih hidup 13 tahun. Jadi dia lahir 1724. Matinya 1804. Haydn lahirnya 1732. Matinya 1809. Mozart lahirnya 1756. Matinya 1791. Beethoven lahirnya 1770. Matinya 1827. Dia sejaman dengan Hegel, dengan Beethoven, dengan Mozart, dengan Haydn, dengan orang-orang paling penting termasuk Goethe, Schiller. Dia mati 1804, lahir 1724. Ini adalah seorang namanya Immanuel Kant, seorang yang sangat pintar, otak ini isi banyak. Kalau dia tulis buku tidak pernah pakai istilah yang kosong, tidak pakai perumpamaan,
tidak pakai mitos, tidak pakai cerita, tidak pakai sejarah, langsung teori. Dan dia menulis 4 buku yang paling penting. Di antaranya 3 akan ditayangkan, 1 lagi tidak ditulis. Bagi saya, keempat yang ditayangkan itu tidak sepenting, yang lebih penting yang saya anggap. Sekarang saya akan tayangkan buku ini. Pertama, The Critic of the Pure Reason. Artinya, mari kita mengkritik rasio manusia yang murni. Jangan kira pikiranmu itu bisa dibagi 3. Pertama, pikiran yang murni. Kedua, pikiran yang praktis. Ketiga, pikiran untuk mengkritik atau menghakimi. The Pure Reason, Critic of Pure Reason. Ini buku paling besar. Lebih 1000 halaman. Di dalam 1000 halaman tidak ada satu kata kosong. Tidak ada satu kalimat cerita. Semua teori. 1000 halaman. Setiap kalimat teori. Orang mempunyai otak kental seperti ini. Bagaimanakah kita bisa mengerti? Tidak tahu. Tapi ini terjadi pada orang namanya Immanuel Kant. Setelah selesai, dia tulis buku kedua, Critic of Practical Reason. Bagi dia, rasio manusia bukan 1. Rasio manusia harus dibagi menjadi 3. Bagian pertama, rasio murni, termasuk matematika, geometri, aljabar, dan semua ajaran-ajaran daripada exact science atau ilmu pasti. Ini namanya pure reason. Tetapi tidak cukup. Di dalam rasio manusia, hal-hal yang lain tidak mungkin dimengerti melalui wilayah critic of pure reason. Itu masih ada, dan itu namanya practical reason. Hal yang kita praktekkan sama sekali lain sama yang kita pikirkan. Tetapi yang dipraktekkan itu praktis, ada, tapi tidak bisa dimengerti oleh rasio yang murni. Jadi Kant mengatakan the heart has its own reason, which reason does not know. Jangan pikir engkau pintar mengetahui semua. Yang engkau mengetahui melalui pikiranmu yang murni itu sama sekali berbeda dengan pikiranmu yang praktis. Karena wilayahnya lain. Jadi orang yang pintar pikir-pikir, tapi dia prakteknya sama sekali tidak mengerti. Itu orang pintar sebalu, bodoh banyak. Tetapi orang yang bisa mengimbangkan itu, dia mempunyai praktek dan mempunyai teori. Dia mempunyai teori rasio dan mempunyai praktika dari rasionya. Teorinya murni, praktikanya praktis. Dan 2 ini wilayahnya lain. Selain 2 wilayah itu, masih ada 1 wilayah, yaitu mengenai judgment. Saya ambil contoh. Kalau tanya, orang ini umur berapa? Pendidikan berapa? Pinternya berapa banyak? Otaknya berapa besar? Semua bisa dihitung. Tetapi orang ini secara praktek hitungnya beres, tidak beres, beretika, tidak etika, bukan bisa dihitung. Ketiga, orang ini cantik, jelek, ganteng, atau mukanya membosankan, itu tidak bisa diukur dengan rasio murni, tidak bisa ditahui dengan rasio praktika, tapi harus dilihat dari penampilan yang memberikan perasaan senang tidak senang sebagai reaksi terhadap sesuatu estetika yang ada pada dia. Jadi orang yang pintar otaknya mungkin mukanya jelek. Orang yang sangat menyenangkan sekolah tidak lulus. Jadi itu ada orang tergabung ke dalam rasio murni. Ada orang tergabung dalam rasio praktika. Ada orang tergabung ke dalam rasio daripada judgment atau estetika. Ini 3 buku yang paling penting dan berkan. Sebenarnya buku yang keempat yang paling penting, saya tidak siapa yang memilih ini, The Metaphysics of Moral. Ini metafisika dari moral, original edition dari Berkan. Bagi saya buku yang keempat itu kalau bisa dicari itu namanya The Religion Within,
the reason alone. Agama yang berada di dalam lingkup dari rasio saja. Nah, ini satu buku yang tipis, tapi bagi saya menjadi buku keempat yang paling penting dari Immanuel Kant. Nah, saya sudah 30 tahun tidak mengajarkan. Ini semua melalui ingatan yang berada di otak saya. Dan murid-murid sekolah teologi yang sekarang lagi belajar tidak tentu mempunyai kesempatan mengulangi dan mempelajarikan seperti apa yang saya khotbahkan pada hari ini. Saudara-saudara, menurut satu dongeng daripada Will Durant, orang Prancis, Kant mempunyai seorang murid yang adalah seorang pembantu tuanya dia. Kant itu tidak nikah, tidak ada nyonya, dan Kant itu hidupnya tidak mau diganggu. Kalau ada nyonya banyak cerewet, banyak gangguan, lebih baik tidak ada nyonya. Dan dia teratur pagi bangun kerja apa sampai malam tidur, semua teratur. Tak usah ada nyonya pun, semua bersih. Dia punya tempat tidur, dia punya meja makan, dia tempat belajar, tempat lemari buku. Semua bersih, tak ada debu. Dan dia begitu rapi mengatur semua. Kalau disuruh nikah, dia tidak mau. Karena kenapa mesti tambah satu orang bikin repot. Nah, ini orang semacam ini, ya patut tak usah nyonya lah. Ya, orang yang tidak bisa atur sendiri, perlu diatur nyonya, baru perlu nikah. Dia seorang teratur sekali. Tapi dia perlu seorang pembantu yang masak untuk dia, cuci pakaian dia, mengatur segala sesuatu, menjadi seorang asisten. Dan pembantu ini membaca bukukan, baca-baca akhirnya nangis. Menurut cerita itu, Kant itu mempunyai pembantu yang sangat kecewa karena mengetahui orang begitu baik, begitu rapi, begitu rutin, begitu teratur. Kenapa di dalam bukunya dia cari sampai halaman terakhir tidak ada Allah. Jadi dia nangis setengah mati. My boss is an atheist. My boss do not believe in God. Why I serve him? Why I work in his house? Actually, he is not a Christian. He is not a believer. So I'm so disappointed. Karena menurut cerita itu, Kant itu melihat pembantunya nangis terus. Akhirnya dia tega, maka dia tulis kedua buku dan menyatakan ada Tuhan Allah. Baru bikin hiburan untuk pembantu itu. Nah, ini mungkin omong kosong, tapi ini sangat lucu sekali. Jadi pembantunya sudah baca buku pertama, nangis terus, sedih sekali. Karena baru tahu majikannya tidak ada Tuhan Allah. Tapi setelah baca kedua, mulai hapus air mata. Dan yang mulai mengatakan, ternyata curaganku ada Tuhan Allah. Dia percaya ada Allah. Nah, ini satu hal yang merefleksikan apakah perubahan dari buku pertama kepada buku kedua. Apakah Kant ateis? Ternyata tidak. Apakah Kant percaya ada Allah? Iya. Dari ateis menjadi percaya ada Allah. Perubahan itu dari apa? Perbedaan itu disebabkan oleh apa? Pada waktu buku ketiga muncul, kan mengkritik-kritik. The critic on criticism. The critic on judgment. Waktu you judge, you pakai kritik. Tapi judgment selalu salah, harus dikritik. Jadi teolog, filsafat dari Kant disebut the philosophy of criticism. The philosophy of judgment. Jadi semua filsafat dari Socrates, Aristotle, Plato terus turun, pada Augustinus terus turun sampai Anselm, sampai Kant, semua dikritik oleh satu orang. Saudara berani tulis satu buku, berani kritik Einstein, berani kritik Sir Isaac Newton, berani kritik Oppenheimer, berani engkau mengkritik akan orang seperti Stephen Hawking kalau engkau mempunyai otak lebih besar dari Einstein, dari Oppenheimer,
daripada Stephen Hawking, dari Isaac Newton, daripada Johann Kepler, daripada Galileo Galilei, baru engkau berani kritik. Mengerti pun tidak, baca pun tidak keburu, apalagi bisa mengetahui kelemahan pikiran mereka. Tapi kan pinternya seperti ini. Dia berani kritik semua filsafat sebelum dia. Dia seorang Jerman yang otaknya biasa, tapi isinya luar biasa. Yang baca semua buku, tapi melampaui buku yang dibaca. Dia mempunyai pengertian lebih tinggi dari siapapun. Dan di bawah penanya, dia serius menulis kesalahan, kekurangan, penyelewengan dari semua filsuf. Ini Immanuel Kant. Dia seorang yang lulus dari University of Königsberg, tapi dia mempunyai pikiran melampaui semua profesor dari University of Königsberg. Orang ini adalah seorang praktis, sehingga dia percaya ada Allah di dalam otaknya. Tapi pada faktanya, setiap kali Königsberg, wisuda mahasiswa lulusan di universitas, harus bikin upacara di dalam satu gereja Königsberg, di mana semua datang pakai jubah, pakai dasi, lalu diberikan ijazah oleh profesor itu. Waktu semua murid baris masuk ke dalam tempat ibadah itu, Immanuel Kant ikut. Tapi setelah jalan sampai pintu masuk ke dalam chapel itu, semua masuk. Immanuel Kant seolah-olah mau kencing, dia keluar lalu pulang, tidak pernah masuk. Nah, ini orang seolah-olah percaya Allah, tapi juga tidak pernah beribadah sama orang lain. Ini orang kelihatan sangat rohani, tetapi secara fakta tidak masuk gereja. Nah, ini orang yang mewakili orang modern sekarang. Banyak orang di dalam abad ke-20 mempunyai hidup seperti Kant. Mereka juga percaya Allah, mereka percaya ada Allah. Mereka mengatakan diri orang Kristen, tapi jam gereja dia tidak masuk. Waktu kebaktian tidak muncul. Tapi waktu baptisan muncul satu kali untuk menyatakan dia percaya. Dia ada surat baptisan gereja. Dia ada surat atestasasi. Semua seperti biasa. Tapi sebenarnya orang praktis yang kelihatan tidak rohani. Di dalam 3 buku itu, buku pertama dia mengatakan semua bukti ada Allah itu tidak bisa diterima. Karena itu ada 2 loncatan yang tidak diakui oleh orang apologet. Engkau membuktikan segala sesuatu, membuktikan ada Allah. Ditanya, kenapa? Karena segala sesuatu mempunyai rencana, mempunyai satu desain, dan mempunyai bijaksana, mempunyai pengaturan begitu rumit. Itu mempercayai dan membuktikan ada Allah yang desain. Loncatan pertama, Allah yang desain, apakah adalah Allah yang mencipta? Ini perlu loncatan. Karena dia hanya desain, dan tentu pencipta. Dia pencipta, tetapi mungkin pakai desainnya orang lain. Sehingga engkau percaya Allah mencipta, Allah mendesain. Itu mempunyai kepercayaan yang kurang bertanggung jawab. Ini pertama dari Immanuel Kant. Kedua, kalau engkau percaya ada Allah. Karena kalau tidak ada, tidak mungkin mempunyai desain begitu indah. Tidak mungkin mempunyai bijaksana begitu dalam. Tidak mungkin mempunyai kuasa begitu besar. Tidak mungkin mempunyai kekekalan yang menjamin ketidakperubahan dari segala yang diciptai. Tetapi loncatkan kedua. Engkau percaya itu Allah, silakan. Kedua, engkau percaya itu Allah dan orang Kristen, itu lebih tidak masuk akal. Jadi menurut Kant, di dalam buku dari Critique of Pure Reason bagian akhir, orang Kristen percaya Allah mencipta, itu adalah karena mereka loncat 2. Pertama, sang pendesain itu dianggap sang pencipta. Kedua,
Sang pencipta itu dianggap Allahnya orang Kristen. Dua ini tidak tentu benar. Sehingga kenapa kita mesti percaya ada Allah yang mencipta, yang desain, yang menyatakan diri. Ini semua dianggap membalikkan segala yang dipercaya tidak dasar. Itu namanya kritik of the pure reason. Saya kaget sekali. Ada orang pintar seperti ini. Nah, saya berkata kepada saudara, kita tidak terima ajarannya. Karena itu ada kerelaan Tuhan menyatakan diri. Yang kita sebagai pasif harus menerima. Bukan kita yang bisa membuktikan. Kalau kita melalui yang dicipta oleh Tuhan bisa membuktikan Allah, kita sudah melangkahi kedua loncatan yang ditunjukkan di dalam kritik, pure reason, dan berkan. Dan itu sangat tidak masuk akal. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, orang reform bukan orang tidak pikir. Orang reform harus pikir lebih banyak daripada semua pemikir-pemikir yang tidak reform. Tapi mengertilah bahwa kita melampaui itu karena semua pemikir yang membuktikan Allah dan semua orang yang asumsikan manusia bisa membuktikan Allah ada. Itu semua adalah orang anthropocentric yang tidak sesuai dengan Alkitab. God says, no one can prove me. No one can can use his speculation of a reasoning power to prove my existence. I'm the one who revealed you. I'm the one who created you and inspired you and give you enlightenment so that your thinking can come to be in accord with my thinking. Kita bukan takut dan kita tidak khawatir. Apa yang dikritikkan dan tentu kita terima. Karena kita bukan termasuk kelemahan yang ditemukan oleh Kant. Kita sama sekali tidak perlu melalui pemikiran manusia untuk sanggup membuktikan Allah ada. Kita tidak perlu loncat-loncat karena dari permulaan kita percaya Allah menyatakan diri. Dan Allah berkata saya ada. Kita menerima Tuhan ada. Bukan karena kita memikir. Bukan karena kita merencanakan. Khusus bukan kita bisa membuktikan Allah berada. Kita percaya Allah ada. Karena Allah telah menyatakan diri. Dan sebagai anak dari Tuhan kita mengetahui pernyataan Allah itu jujur. Pernyataan Allah itu sesuai dengan fakta. Dan pernyataan Allah berdasarkan kerelaan dia mampu menyatakan diri kepada kita. Dan kita sebagai orang yang takluk sebagai anak berkata aku terima fakta itu. Saudara-saudara, apa yang ditolak oleh filsafat tidak menjadi batu sandungan bagi kita masing-masing. Apa yang tidak sesuai dengan rasio itu memang tidak perlu kita khawatir. Kita akan digagalkan imannya. Karena kita semua berdasarkan asumsi Tuhan yang berkata. Tuhan yang mengwahyukan. Sehingga kita terima keberadaan Tuhan Allah sebagai satu fakta yang tidak akan gugur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini hari saya telah menjadikan khotbah hari ini satu lecture on philosophy. We are talking and we are criticizing the critic of the critic. Kita mengkritik daripada Kant terhadap kritisisme. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Orang reform bukan orang tidak pikir. Orang reform bukan ketakutan karena akan didongkel oleh filosof yang pintar sebekan. Karena dia sendiri mempunyai kelemahan yang sendiri tidak tahu. Tapi kita melalui kitab suci, kita mengetahui karena Allah lebih besar daripada manusia. Saudara-saudara, saya khotbah sebentar lagi akan berhenti. Hal yang paling kritis mengenai Immanuel Kant and his argument on the existence of God. Allah berada tidak? Berada. Dari Kant dia percaya ontologika, tapi perkembangan daripada itu kosmologi argument ditolak. Perkembangan dari teologika ditolak. Setelah tolak semua dia mengatakan, kalau begini Allah tidak adakah? Allah ada. Dari mana tahu Allah ada? Dia mendirikan satu argumen yang disebut
moral argument. Nah, ini di dalam bahasa Inggris diberikan satu judul namanya categorical imperative. Apa artinya imperatif? Perintah. Apa artinya categorical? Tidak lebih tinggi lagi. Ini paling tinggi. Berarti kan mengatakan kita percaya ada Allah bukan karena dunia begitu hebat, alam semesta begitu indah, itu kurang untuk membuktikan Allah ada. Tapi Allah ada bukan dari cosmological, bukan dari ontological, juga bukan dari teleological. Allah ada karena dia memberikan satu perintah tertinggi di dalam hati manusia. Kenapakah perintah tertinggi ini bisa membuktikan Allah ada? Karena manusia satu-satunya makhluk dicipta menurut peta teladan Allah, di mana Tuhan Allah memerintah di dalam hatinya, be good, manusia, engkau harus berbuat baik. Perintah ini dari mana? Raja? Bukan. Dosen? Bukan. Profesor? Bukan. Papa mama? Bukan. Siapa sih yang berkata dalam hati saya, be good, you should do good, I command you. Yang memberikan perintah, yang memberikan otoritas, yang memberikan sesuatu penasihat, manusia harus berbuat baik. Itu bukan raja, bukan guru, bukan profesor, bukan sejarawan, bukan ilmuwan, bukan siapapun. Lalu itu siapa? Immanuel kan mengatakan, I believe that one is God. Jadi Immanuel kan membuktikan Allah ada dengan cara dia sendiri, yang berlain dengan Anselm, berlain dengan Aristotle, berlainan dengan Aquinas. Because Immanuel Kant is Immanuel Kant, and Immanuel Kant is very innovative, a very intelligent person. Hari ini kita sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Dan saya minta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita berdoa, menyimpulkan apa yang kita dengar pada pagi ini. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Ivan pimpin. Kami bersyukur diingatkan akan kerapuhan manusia sehingga kami tidak sombong di hadapan Tuhan. Bukankah seringkali ya Tuhan, manusia mau mengukur Engkau, mau menguji Engkau, padahal rasio yang digunakan untuk menguji Tuhan ketika dihadapkan di hadapan peradilan, ketika rasio itu dikritisi, ada begitu banyak kelemahan dan tidak sanggup untuk boleh menilai pikiran Allah. Tuhan, seringkali manusia kecewa terhadap Engkau, mengatakan Engkau tidak adil, sehingga mereka tidak mau percaya. Mereka mengatakan Allah tidak ada karena tidak adil. Tapi bagaimana mereka bisa mengerti keadilan kalau Engkau tidak ada? Seringkali manusia mengatakan aku tidak percaya ada Allah karena Allah tidak baik. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa mengerti kebaikan kalau Engkau tidak ada? Hari ini kami terus diingatkan akan segala kesombongan dan arogansi manusia yang ternyata di hadapan Allah adalah sebuah kebodohan. Tolong kami belajar beriman dan kami belajar ya Tuhan untuk percaya pada kitab suci lebih dari segala argumen apapun yang dibuat oleh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin.